Nah, Bapak Ibu sekalian, haji itu disebut gampang dan susah, disebut susah dan gampang, tergantung kitanya. Yang penting kita harus memahami esensi dari haji. Nah, karena sekarang kita akan membahas terkait manasiknya, keilmuannya, maka tentu yang akan saya bahas adalah hal normatif. Terang hal normatif. Hal normatif teh hal yang biasa, hal yang wajar, yang harus begitu. Itu hal normatif. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu haji. Naon sih haji teh? Haji teh kita berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah dan Madinah. Haji teh dilaksanakan pas bulan haji. Haji teh harus daftar ke Kemenag, kemudian uangna dikabangkeun. Nah, lalu sebetulnya apakah begitu haji teh? Nah, Bapak Ibu sekalian harus mengetahui, jangan sampai urang teh seperti non monyet ngagugulung kelapa, tidak tahu kumaha carana. Nah, ini haji itu definisi nanya. Ini menurut etimologi dulu. Etimologi itu bahasa secara umum. Haji itu artinya al-qasdu atau az-ziyaratu atau al-ityanu. Artinya bermaksud atau berkunjung atau datang. Itu haji. Tapi menurut bahasa, kita datang ke rumah orang tua disebut nate haji. Kita mengikuti program ziarah kali itu tuh Kawali Songo disebut nate haji. Nah, Bapak Ibu sekalian dari rumah datang ke sini disebut nate haji. Tapi haji menurut apa? Etimologi, menurut bahasa secara umum itu adalah haji seperti itu, ya. Nah, yang dimaksud haji oleh agama bukan itu. Tapi apa? Nah, ini qasdun mahsusun ila maudiin mahsusin fi waktin mahsusin bisyaraitin mahsusotin. Ini haji. Ini definisinya. Artinya qasdun mahsusun, tujuan tertentu, maksud tertentu, ila maudiin mahsusin, menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Fi waktin mahsusin, di tempat di waktu yang telah ditentukan juga. Bisyaraitin mahsusotin, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi haji itu bukan hanya sekedar datang bermaksud berkunjung, akan tetapi suatu ritual yang mana ritual tersebut itu sudah ditentukan tujuannya, kemudian tempatnya, kemudian waktunya dan syarat-syaratnya serta kaifiatnya itu sudah ditentukan oleh agama. Jadi jika ada di TV-TV kita menerima informasi berita ngalaksanakan ibadah haji ke gunung mana geringannya sok aya haji ke gunung mana sanes haji. Mahal mah kadang-kadang ada orang yang salah paham. Kamari cenah Pak Ustad ngajak jarah ke pamijahan bunga haji, maksudnya mah nyobian naon? Kopi haji dina duha geningnya bunga haji sakaanan teh saade. Akan tetapi haji itu ialah qasdun mahsusun ila maudiin mahsusin. Tujuan tertentu, datang ke tempat tertentu, jadi sudah ditentukan. Mekah hungkul. Kemudian fi waktin mahsusin, waktunya juga ditentukan. Ini yang membedakan dengan umroh. Kalau umroh tidak ditentukan waktunya, kapan saja bisa. Tapi kalau haji tidak sembarang waktu. Mengapa menjadi ibadah yang luar biasa? Karena waktunya cuma segitu. Sehingga seluruh muslim dunia yang berkeinginan, bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji tidak leluasa. Diatur adalah sistem antrian, disebut kuota. Karena tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan,
tentu ada keterbatasan. Arfah salega-lega lagi anger sakitu. Kalau baju kurang atau sempit, gampang bisa diperbesar, beli lagi kainnya disambung. Tapi kalau tempat, kalau daerah itu bisa diperlebar, diperbesar tidak? Tidak. Arfah ya segitu, Mina ukurannya segitu dari dulu, Musdalifah segitu, tidak bisa diperlebar. Kalau mau ditingkat, tapi tidak mungkin atau biaya sabaraha Arfah di tingkat 2, nggak mungkinnya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ada kuota. Karena apa? Tempatnya tertentu, waktunya tertentu. Sampai sini paham ya? Apa itu haji? Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hukum. Karena orang Islam itu dituntut mengerjakan segala sesuatu itu harus tahu pada hukumnya. Akan hukumnya harus tahu. Tidak boleh, tidak bisa orang yang mengaku dirinya Islam atau Muslim melaksanakan sesuatu tapi tidak tahu karena hukumnya. Dalam sholat ada salah satu syarat sholat itu al ilmu bifardiyati, mengetahui tentang keparduan sholat. Artinya walaupun ada orang melaksanakan sholat hanya nurutan imam, imam ruku, imam itidal, imam sujud, sampai imam salam diikuti, tidak cukup. Tidak cukup. Karena apa? Karena orang tersebut tidak tahu pada hukum-hukumnya. Cing hukumna ruku teh kumaha, cing hukumna itidal teh kumaha. Maka disitulah perlunya mengetahui atau ngaji tadinya, belajar itu di situ. Kenapa belajar itu menjadi wajib? Karena di situ mengetahui tentang kapasitasnya, mengetahui tentang esensi dari pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan itu hukumnya bagaimana? Nah, dalam ibadah haji pun sama. Kita akan bahas hukumnya. Cing, ada hukum ibadah haji kumaha? Hukum ibadah haji hukumnya apa? Wajib. Bapak-bapak, wajib. Nah, kita bahas, kita bongkar. Jadi menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, hukum ibadah haji itu hukumnya wajib. Apakah benar? Kita bahas. Yang pertama, fardu ain. Hukum melaksanakan ibadah haji fardu ain. Gambarannya seperti apa? Ketika semua syarat wajib haji terpenuhi, yakni Islam, balik, berakal, merdeka, dan istitoah. Nanti akan kita bahas ya. Ini sekilas saja. Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam untuk pertama kali. Artinya wajib ain atau fardu ain itu ialah hukum yang menyasar pada diri kita, pada setiap individu. Hukumnya teh individu teh wajib. Salah satunya misalkan sholat. Sholat hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain itu ialah individu masing-masing punya kewajiban, punya beban. Jadi seluruh umat Islam itu hukumnya fardu ain melaksanakan ibadah haji tatkala apa? Tatkala terpenuhi syarat wajib haji. Berarti tatkala syarat wajib haji ini tidak terpenuhi, wajib berubah lagi hukumnya. Yang kedua, fardu kifayah. Melaksanakan ibadah haji yang hukumnya fardu kifayah seperti apa? Seperti ketika orang tersebut atau kita pernah melaksanakan haji dan mensyiarkan Islam. Dalam hati kita berniat ingin mensyiarkan Islam, maka fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu ialah pekerjaan yang memang hukumnya wajib tapi bersifat komunitas, komunal. Bisa diwakili oleh orang yang mewakili komunitas. Misalkan di RT hiji RW 8 Kelurahan Ciberem ada yang melaksanakan haji, walaupun sudah haji akan tetapi ingin mensiarkan fardu kifayah. Jangan sampai di satu daerah di kosong pisan tidak melaksanakan ibadah haji, walaupun sudah terkenal di lembur etamah
Di kelurahan etama semua orang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Sudah tidak ada yang wajib, semuanya sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Walaupun demikian, tetap harus ada perwakilan dari lembur itu, dari desa itu yang berangkat haji. Nah, hukumnya fardu kifayah. Sehingga tatkala ada perwakilan orang yang melaksanakan ibadah haji, dosa orang-orang yang tadinya tidak melaksanakan ibadah haji itu terlebur, terhapuskan karena sudah tercukupi, ada perwakilan. Paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke hukum yang ketiga, yakni sunat. Bagaimana gambarannya? Yakni seperti hajinya anak kecil. Atau begini, hajinya orang yang belum memenuhi syarat wajib haji tapi melaksanakan ibadah haji, seperti anak kecil, budak, orang yang mampu berjalan kaki diajak lebih dari 2 marhalah dari kota Mekah. Nah, ini hukumnya sunnah, tidak wajib lagi. Karena apa? Haji nanti wajib. Ada anak kecil, kan sering kita melihat anak kecil melaksanakan umroh, melaksanakan haji, dibawa sama orang tuanya. Nah, hukumnya itu sunnah, tidak wajib. Tatkala dia sudah pernah berhaji atau berumroh, akan tetapi dia mengerjakannya itu dalam kategori sunnah, maka tatkala dia balik, tatkala dia dewasa, haji dan umrohnya belum terpenuhi, masih mempunyai kewajiban. Contoh, saya berangkat umroh atau berangkat haji membawa anak saya yang kecil, yang berumur 7 tahun atau 10 tahun, yang SD lah. Nah, kan belum wajibnya, akan tetapi saya bawa. Dan memang betul ibadahnya tepat sesuai syarat dan rukunnya. Nah, tatkala anak saya tersebut nanti sudah besar, walaupun sama teman-temannya disebut Pak Haji, walaupun sama orang lain disebut Pak Haji atau Haji Cilik, tetap saja pada hakikatnya si anak tersebut, anak saya itu belum melaksanakan ibadah haji, masih mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji karena dia pernah melaksanakan ibadah haji tatkala hukumnya hanya sunnah. Pahamnya? Gitu. Jadi kan ayah haji anak kecil duikas nanti sepuh oke, duikas sampai dia dewasa, sampai dia kolot gitu disebut Pak Haji we, padahal haji nanti waktu naon? Waktu kecil. Nah, itu tidak mencukupi, tetap dia harus melaksanakan ibadah haji yang hukumnya fardu ain. Masuk ke hukum yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada hukumnya makruh. Loh, ngahuleng dia. Kok melaksanakan ibadah haji hukumnya makruh? Ayah wae. Nah, kumaha gambaranna? Gambarnya seperti ini. Hajinya seorang perempuan yang tanpa disertai mahram atau tanpa izin dari suami, hukumnya makruh. Tanpa izin dari suami hukumnya makruh. Nah, apa haji itu haram? Bukankah seorang istri itu harus melaksanakan atau nanti bisa melaksanakan semua pekerjaan ibadah itu jika disertai dengan izin suami? Contoh, ada hadis yang mana seorang anak perempuan tatkala mendengar kabar ayahnya sedang sakit, tetapi dia tidak berani keluar rumah karena dia sudah mendapatkan amanah dari suaminya. Sebelum ayah pulang, kamu tidak boleh kemana-mana, kamu tidak boleh keluar rumah. Sehingga tatkala mendengar ayahnya sakit, dia tidak berkunjung ke ayahnya, padahal ayahnya pingin ketemu pisan, sono pisan, ente dan nurut ke suami. Sampai beberapa kali disusulan itu, bapak nuju repot, sok longokeula kali itu hoyong penak. Kata si istri teh, saya belum dapat izin dari suami, sampai si bapaknya meninggal. Nah, tatkala diadukan kepada Rasulullah, justru kata Rasul bagaimana? Itu ahli surga perempuan itu. Karena apa? Mengikuti perintah suami. Tapi kok haji mah makruh, henteu haram. Kenapa coba? Kenapa coba? Karena hadis yang tadi berbeda konteks sama haji. Kalau haji ini hukumnya wajib. Contoh, beda wajib mah. Contoh,
Saya mempunyai kewajiban untuk taat kepada ibu saya, kepada orang tua. Seperti halnya seorang istri punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Nah, cek ibu teh pun biang, ka ayeuna ulah salat lohor. Baturan ibu balanya ka pasar baru. Wajib diturut? Tidak, karena apa? Karena yang dilarangnya itu kewajiban, berbeda yang tadi. Kalau tadi itu disebut ihsan, karena tatkala seorang anak, apalagi anak itu perempuan, ditikahkan, ya, maka sama dengan si ayahnya itu mendelegasikan, memberikan kewenangan kepada, mengalihkan kewenangan kepada suami, sehingga yang tadinya harus taat kepada orang tua beralih menjadi harus taat kepada suami. Jadi sudah ada peralihan kewenangan. Kalau haji mah enggak, tetap hukumnya wajib. Sehingga tatkala seorang anak tidak diizinkan oleh ibunya. Cek satu, tes satu, cek. Sehingga tatkala ada seorang anak yang tidak diizinkan oleh orang tuanya melaksanakan ibadah haji, atau istri yang tidak diizinkan oleh suami melaksanakan ibadah haji, hukumnya hanya makruh. Arti makruh itu kan kurang baik gitu lah. Masa berangkat haji tapi meninggalkan masalah di rumahnya, gitu aja. Arti makruh itu bukan haram, tetapi ya bicara baik-baik lah, supaya apa? Supaya ini terpenuhi gitu. Kan gak enak berangkat haji hari salakina jemenun ditinggalkan ku ibu ku istrina, kan gak enak juga gitu. Jadi tidak sampai derajatnya sampai ke haram. Ya, lanjut. Yang 5 hukumnya haram. Bagaimana yang haram? Melaksanakan ibadah haji yang hukumnya haram ialah seperti berhaji dengan tujuan buruk. Kaditu teh urang mah rek naon, rek maling, rek nyopet, karena kan di situ tatkala niat kita buruk mudah, Bu, karena kan pada desek-desek gampil nyopet teh. Jika kita ingin HP teh atuh dah, ya Allah, gampil pisan komo copet profesional mah. Anu teu profesional oge aduh pikabita nungkul artos gular goler gampil. Tatkala kita punya niat buruk, maka hukumnya haram. Atau kita berhaji menggunakan harta yang haram, hukumnya haram. Hajinya masa berbeda kan ya, hukum dengan pelaksanaan berbeda. Kayak tadi sholat aja, sholat sah walaupun memakai baju, memakai mukena, memakai sarung, hasil korupsi, hasil maling, sah tuh sah. Akan tetapi hukumnya haram. Melaksanakan sholat memakai sarung hasil maling gitu. Melaksanakan ibadah haji dengan memakai uang dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, itu hukumnya haram. Karena mencuri ya haram. Tetapi hajina bisa sah te? Sah. Itulah kebalikan tadi bab ibadah. Makanya di bab ibadah tadi di poin terakhir di harus sempurna ada harus halal. Harus halal. Jadi kesempurnaan diterima atau makbulah itu kunci utamanya bukan di sahnya akan tetapi di mananya, di kesempurnaan dari ibadah itu, termasuk haji juga. Nah, ini ringkasan dari hukum melaksanakan ibadah haji. Jadi melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya wajib, tapi tergantung. Bapak Ibu sekalian, bagaimana hukumnya melaksanakan ibadah haji? Tergantung Pak Ustadz. Tergantung siapa yang melaksanakannya. Akan tetapi secara umum ya hukumnya wajib secara umum. Tapi jika ditafsir, diperinci, maka tergantung orangnya. Bisa saja fardu ain, bisa saja fardu kifayah, bisa saja sunnah, bisa saja makruh, dan bisa juga haram. Mudah-mudahan kita masuk ke dari 1 sampai 3. Anu pernah ke hajinya sunnah, mudah-mudahan. Anu belum pernah ke haji ya minimal fardu kifayah atau fardu ain gitu.
Karena memang ini esensi dari kewajibannya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ini dalilnya ya, yang barusan saya sebut. Dalil hukum dari ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini surat Ali Imran ayat 97. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, sabila. Wa man kafaro, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, cek saya patu wajib misalkan, maka ketahuilah fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, bahwa Allah itu maha kaya, tidak memerlukan pendapat kamu, tidak memerlukan kamu, Allah itu maha kaya. Nah, ini dasar hukum dari melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Ini hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul menceritakan Nabi Ibrahim memanggil kita semua. Kata Nabi Ibrahim begini, ayyuhan nas, wahai manusia. Di mana menyerunya? Di atas gunung Jabal Abi Gubes. Di atas gunung Abi Gubes yang sekarang sudah tidak ada gunungnya itu. Sekarang sudah menjadi istana raja, rumah peristirahatan raja. Ya, nah ke sana. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikum. Allah telah memberikan keparduan, memardukan kepada kalian semua al-hajjah, untuk melaksanakan ibadah haji. Fahajju, maka berhajilah kalian semua. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim.